Assalamualaikum Sobat Boki. Kali ini kita akan membahas tentang kasus Sylvester dan potret bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tapi, sebelum kita mulai klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, langsung saja kita bahas. 6 tahun. Itu waktu yang dibutuhkan atau lebih tepatnya diabaikan oleh kejaksaan untuk mengeksekusi seorang terpidana yang sudah divonis bersalah. Bukan karena kasusnya rumit, bukan karena vonisnya belum inkrah. Tapi karena, kenapa? Hukum kita tampaknya hanya bekerja cepat pada orang-orang kecil, bukan mereka yang punya koneksi atau posisi. Kasus ini melibatkan Sylvester Matutina, Ketua Umum Projo Maluku. Pada 2018, ia dilaporkan oleh Jusuf Kalla saat itu menjabat Wakil Presiden RI atas tuduhan fitnah. Proses hukum berjalan, dan pada 2019 pengadilan memvonis Sylvester 1,5 tahun penjara. Putusan ini berkekuatan hukum tetap alias inkrah, artinya tinggal eksekusi. Tugas kejaksaan jelas, jemput, tahan, jalankan hukuman. Tapi apa yang terjadi? 6 tahun berlalu, tidak ada eksekusi, tidak ada penahanan. Seolah-olah hukum berhenti bekerja ketika menyentuh orang tertentu. Baru sekarang, di 2025, ketika publik mulai ribut dan media mulai ramai, barulah kejaksaan bersuara mengatakan akan menahan Sylvester. Tapi ironisnya, hingga detik ini, ia masih bebas. Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Presiden ke-7, bukan soal projo, bukan soal politik partisan. Ini murni soal hukum. Pertanyaan besarnya, mengapa kejaksaan tidak menjalankan tugasnya selama ini? Apakah hukum di negeri ini bisa dipaus seperti film? Apakah vonis pengadilan bisa diabaikan kalau yang bersangkutan punya kedekatan dengan kekuasaan? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah indikasi kerusakan sistemik. Kejaksaan adalah ujung tombak eksekusi putusan pengadilan. Jika ujung tombak ini tumpul atau bahkan disembunyikan di laci karena alasan politis atau koneksi, maka seluruh bangunan hukum kita runtuh. Kita sudah sering melihat pola ini. Rakyat kecil yang mencuri buah, sandal, atau ayam langsung diseret ke penjara dalam hitungan hari. Aktivis atau jurnalis yang dianggap mengganggu kekuasaan ditangani super cepat, bahkan kadang di luar prosedur. Tapi kalau pelakunya orang berpengaruh, tiba-tiba hukum jadi santun, prosedur jadi panjang, dan alasan teknis bermunculan. Kasus Sylvester ini adalah cermin telanjang bagaimana hukum di Indonesia bekerja seperti jaring laba-laba. Ketika itu yung kuat. Dan yang paling mengkhawatirkan ini terjadi bukan di masa lalu yang suram, tapi di era ketika kita seharusnya sudah belajar dari reformasi hukum selama puluhan tahun. Kita seharusnya berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau hukum seperti ini terus dibiarkan, jangan harap kita sampai ke sana. Yang kita dapat adalah Indonesia was-was. Was-was, karena hukum tidak lagi melindungi rakyat, melainkan menjadi alat bagi segelintir orang. Disinilah tantangan besar bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau benar ingin membenahi negara, maka pembenahan tidak bisa hanya di infrastruktur atau ekonomi. Lembaga penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan harus dibersihkan dari akar hingga pucuknya. Tanpa keberanian membersihkan institusi hukum, semua visi besar hanyalah ilusi. Sebab hukum adalah fondasi. Jika fondasinya retak, gedung setinggi apapun akan runtuh. Jika hukum diabaikan, demokrasi hancur. DSS hancur. Panggung negara ini teksasi para kriminal, bukan negarawan. Kasus Sylvester hanyalah satu contoh. Mungkin ada puluhan, bahkan ratusan kasus serupa yang tidak pernah terungkap. Tetapi selama publik tidak bersuara, selama media tidak mengangkat, dan selama penguasa menutup mata, maka praktik seperti ini akan terus berulang. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kita membiarkan? Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kita semua sebenarnya sedang berjalan menuju jurang. Dan sayangnya, jurang itu sudut jauh tim. Ya, dari bukan.